perbaikan sholat dan perbaikan moral bangsa, dan ini sudah beliau terapkan ketika beliau memimpin UIN. Ya, alhamdulillah menjadi satu kebanggaan, salah satu PTN negeri Islam yang menjadi kebanggaan kita semua. Marilah untuk menyingkat waktu kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Prof. Imam ya dipersilahkan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, beserta ngaji Jumat pagi yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita dalam keadaan sehat, sehat walafiat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang dan bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim lewat ngaji Jumat pagi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Sudah beberapa kali saya mengisi kegiatan ini. Nah, pada pagi hari ini saya diminta untuk bicara tentang sholat dan perbaikan moral bangsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa saya sudah mencoba untuk melaksanakan itu ketika saya memimpin kampus. Usia saya ini memang saya habiskan untuk ngurus perguruan tinggi. Saya mulai tahun 76 itu ikut mimpin Universitas Muhammadiyah Malang sampai 93, selama 20 tahun kan enggak salah, 96. Dari 76 sampai 96. 20 tahun saya ikut mimpin di Universitas Muhammadiyah Malang. Mulai dari menjadi wakil dekan, menjadi dekan, lalu menjadi wakil rektor 1 itu 13 tahun. Prof. Malik Fajar rektor, saya menjadi wakil rektor 1. Lalu setelah itu 97 sampai 2013. 16 tahun, 4 periode. Itu ditugasi untuk mimpin UIN Malang yang sebelumnya berstatus sekolah tinggi, saya usulkan berubah menjadi UIN. Itu selama 16 tahun, 4 periode. Setelah itu saya diajak oleh Prof. Tolka Hasan yang dulu pernah menjadi Menteri Agama untuk bergabung di Unisma, perguruan tinggi miliknya NU, mungkin yang paling besar itu di Malang. Saya
eh, tugasi untuk menjadi anggota badan pembina yayasan. Nah, itu. Lalu juga diajak oleh Gus Solahuddin Wahid ya, untuk menjadi ketua yayasan ya di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Lembaga pendidikan milik Gus Dur itu. Saya ditugasi untuk menjadi ketua yayasan sampai sekarang. Lalu saya juga masih ditugasi oleh Kiai Sukri Zarkasi almarhum untuk menjadi ketua Dewan Kurator di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo juga sampai sekarang. Karena itulah maka saya katakan tadi seumur-umur saya itu ngurus perguruan tinggi dengan posisi yang berbeda-beda, tetapi yang paling saya memimpin sendiri itu di UIN Malang itu. Saya rasakan bahwa memang pekerjaan yang paling sulit ya di mana-mana itu adalah ngurus manusia ini, ngurus orang. Itu memang sulit sekali. Saya lalu kebingungan ketika itu, lalu apa sebetulnya? Manusia itu disebut dengan istilah insan. Kata insan ini di dalam Al-Quran itu selalu digandengkan dengan atau disambungkan dengan kata yang kurang menyenangkan, berkonotasi negatif. Dari sekian banyak itu hanya satu yang bagus itu. Ialah di surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi segera disusul ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin. Akan dikembalikan kepada posisi yang serendah-rendahnya. Tapi ayat-ayat yang lain itu selalu negatif. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layadgha. Innal insana lafi kusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana, macam-macam selalu negatif ini. Lalu di innal insana khuliqa halu'a idza masau saru jasua idza masaru khairu manu'a illal musallin. Saya mempelajari bahwa untuk memperbaiki manusia itu lewat sholat ya. Juga dikatakan wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah tentu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Tapi itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, dari beberapa ayat dan tentu masih banyak lagi itu. Maka saya kesimpulan bahwa untuk memperbaiki agar manusia itu gampang diajak kepada hal yang bagus, yang produktif, yang maju itu adalah sholat. Di suara azan saja itu untuk hayya alal falah itu dimulai dari hayya alal sholah. Maka yang saya lakukan ketika saya mimpin, ya, ketika saya di Universitas Muhammadiyah Malang, saya juga lakukan itu. Bahkan saya buat masjidnya besar sekali di kampus UIN Muhammadiyah Malang. Begitu juga ketika saya memimpin UIN Malang, yang saya buat dulu adalah masjid. Ya. Masjidnya semula kecil, saya besarkan, bahkan saya buat 2. Karena kampusnya memanjang, itu ada kampus tidak khusus masjid sebelah utara lalu sebelah selatan yang juga cukup besar. Saya ajak sholat. Jadi pekerjaan saya pertama kali itu ngajak sholat.
Tapi jangan dikira sebagai seorang rektor ngajak sholat itu gampang. Itu sulitnya bukan main. Termasuk di perguruan tinggi Islam. Coba bayangkan, ngajak sholat di perguruan tinggi Islam kok sulit. Tapi itulah kenyataannya. Tidak cukup hanya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bertahun-tahun. 3-4 tahun baru kelihatan sukses. Masjid itu menjadi penuh kalau sholat duhur, kalau sholat asar. Itu. Sebelumnya itu kalau diajak sholat, karena sebelum saya mimpin itu sudah terbiasa untuk tidak memperhatikan adzan. Ya adzan di masjid kampus yang kecil itu ada orang adzan, tapi ya yang sholat ya yang adzan itu. Yang imami ya yang adzan, yang makmum ya yang adzan itu tidak begitu peduli. Ketika saya ditugasi oleh Menteri Agama untuk memimpin kampus itu, yang saya ajak pertama kali adalah sholat. Sholat. Jadi sehari-hari saya ngomong ngajak sholat. Waktu rapat, sebelum saya mulai rapat, saya ngomong pentingnya sholat. Saya buat edaran supaya sholat. Lalu saya sebelum waktunya sholat, saya mesti datang ke masjid duluan. 1/4 jam sebelum waktu sholat duhur, saya mesti sudah ada di masjid. Sebelum itu saya keliling dari kantor ke kantor, ayo sholat, ayo sholat. Tapi juga begitu, tidak mudah. Ada saja alasan, ini kan kampus, gitu kan. Sholat itu kan tidak boleh riak, tunjuk-tunjuk kan, gitu kan. Nah, sholat kok lalu pakai edaran, mau rapat saja kok lalu harus ngomong tentang sholat, bisik-bisik, pokoknya yang nadanya tidak begitu suka. Tapi saya tidak pernah putus asa, saya terus saja lakukan. Alhamdulillah, 3-4 tahun itu mulai masjidnya penuh. Nah, ada saya bangun masjid lagi, lalu juga penuh itu di situ. Sehingga lalu dirasakan bahwa sholat itu terasa menjadi nikmat. Saya sebagai rektor setelah itu sholat, lalu saya memberi kuliah 7 menit itu biasanya itu, sehingga apa yang saya inginkan itu nyampe kepada mahasiswa, kepada para dosen, kepada para karyawan ini. Jadi ternyata sholat. Bahkan lalu kegiatan-kegiatan yang lain itu menjadi enak dengan mereka sholat, sehingga antara pimpinan sama anak buah itu, tentu saya sebagai rektor, wakil-wakil rektor, lalu dekan-dekan, wakil dekan saya aja. Jadi jangan dikira kalau sudah jadi dekan itu mau sholat kalau tidak memerlukan diajak, lalu memerlukan diajak. Jadi memang manusia itu perlu dipimpin. Kesimpulan saya, manusia itu perlu dipimpin. Nah ini ternyata ada kemajuan ya. Di Universitas Muhammadiyah itu menjadi tumbuh dan berkembang. Mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu UIN Malang itu juga sudah ada kemajuan, berubah dari sekolah tinggi jadi universitas. Lalu membuka berbagai macam jurusan. Lalu mahasiswanya juga, walaupun saya gunakan kurikulum yang tidak sama dengan yang dijalankan Departemen Agama, misalnya mereka juga ngikut, gitu kan. Mahasiswa juga mau. Satu contoh misalnya, sejak zaman dulu perguruan tinggi Islam itu kan lemah di bidang bahasa Arab. Akhirnya lalu kesulitan memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab termasuk Al-Quran. Nah, menghadapi persoalan itu saya ambil keputusan sudah semua mahasiswa harus belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab seminggu 2 kali, 3 kali hanya 2 jam, tidak pinter-pinter, jangan diulangi. Maka lalu saya putuskan belajar bahasa Arab itu setiap hari 5 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Mahasiswanya saya wajibkan semuanya yang tahun pertama itu bertempat tinggal di kampus, saya sebut ma'had. Saya buat
asrama ya, ma'had yang bisa nampung 3.500, mula-mula 1.500 tahun 2000 itu, lalu saya tambah lagi 2000 menjadi 3.500, tinggal di ma'had belajar bahasa Arab dari jam 2 siang sampai jam 8 malam setiap hari. Di dalam kelas maupun juga di asrama, alhamdulillah lalu bisa. Mereka bisa berbahasa Arab. Mereka sholat berjamaah. Umpama itu hanya tugas saya perintah, lalu mungkin ya tidak saya mulai dari masjid, mungkin ditolak. Orang kan biasanya mengikuti kurikulum dari pusat. Pusat tidak mewajibkan, mosok ini mewajibkan sendiri kampus. Tapi dengan salat berjamaah itu lalu mereka menjadi karena ide-ide saya, pikiran-pikiran, pandangan saya sampaikan di masjid ini. Itu lalu mereka itu lalu percaya ada hubungan batin ya antara pemimpin dengan yang dipimpin, dengan mahasiswa dan juga dengan karyawan. Alhamdulillah itu ada kemajuan. Dalam samping kampus itu berubah menjadi universitas, kampus juga tumbuh dan berkembang. Saya perluas tanah itu sampai saya beli tanah 100 hektar di Kota Batu yang sekarang untuk Fakultas Kedokteran dan sains itu di sana itu 100 hektar. Saya buat gedung pasca sarjana juga di perbatasan antara Batu dan Malang. Lalu saya juga sampaikan ke mana-mana sehingga kampus itu dulu mahasiswanya hanya dari wilayah Jawa Timur sampai lalu dari Aceh sampai Papua. Artinya menjadi dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan saya punya mahasiswa itu dari 32 negara. Saya punya mahasiswa dari Malaysia, Singapura, dari Filipina, ada juga dari China, ada juga dari Saudi Arabia, dari Aljazair, ada dari Yaman, dari Sudan. Lalu juga dari Rusia, saya punya mahasiswa dari Rusia, asli Rusia itu 29 orang. Saya mengatakan seperti ini bukan saya untuk pamer membanggakan diri, tapi saya hanya ingin tunjukkan bahwa sholatlah sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan orang. Sholatlah sesungguhnya yang bisa berhasil menjadikan hati ini lembut, yang kita katakan moral tadi kan. Karakter itu memang lewat sholat itu. Tapi lalu kalau saya ngomong bahwa kok banyak ya orang yang sholat tapi juga masih nakal, masih menyimpang, masih suka berselisih, di rumah tangga juga ada yang berantakan, masih juga korupsi, korupsinya juga gede-gede gitu kan. Saya katakan memang tidak semua sholat sebetulnya. Yang agar menjadikan orang itu berhati lembut, bermental, bermoral, dan berakhlak itu bukan sembarang sholat. Di Quran yang saya bacakan kan juga begitu. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Bahwa yang demikian itu adalah berat itu, berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat yang punya pengaruh itu adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang bisa menjadikan hati ini berubah menjadi baik ini adalah sholat yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Kecuali orang yang khusyuk. Lah yang khusyuk itu siapa? Yang khusyuk itu disebutkan di dalam Al-Quran. Itu ada, kita tidak perlu ngarang-ngarang, itu tidak perlu dalam agama ini kan. Agama ini kan bukan karangan dan bukan hasil pendapat, tapi kan kalau ada tuntunan yang ngikuti sajalah tuntunan itu, Al-Quran, As-Sunnah itu kan. Nah itu. Lalu apa? Di Quran dijelaskan apa?
Di Quran kan dijelaskan alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat khusyuk itu adalah ketika salat yakin ketemu Tuhan. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sholatku itu khusyuk itu adalah ketika sholat kita yakin ketemu Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa ketemu Tuhan ini? Yang namanya bertemu itu kan kalau bisa menjelaskan paling tidak dua pertanyaan, menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah kapan bertemu? Misalnya kita besok, saya ngomong, saya ketemu sama Pak Ahmadi gitu kan. Siapa orang yang percaya kalau saya ngomong ketemu Pak Ahmadi? Tapi Pak Ahmadi rumahnya Jakarta, saya di Malang, kok saya ngomong ketemu, saya tidak pernah kemana-mana, sudah pensiun misalnya. Tapi kalau saya bisa menjawab dua pertanyaan, yang satu, kapan bertemu? Nah, saya bertemu hari Jumat pagi. Lalu di mana? Pertanyaan kedua, di mana bertemu? Pertemuannya lewat Zoom. Nah, baru rasanya orang percaya bahwa saya betul-betul ketemu Pak Ahmadi. Karena saya bisa menjelaskan kapan bertemu, ialah hari Jumat pagi, jam 6 sampai jam 7, di mana bertemu dalam forum pengajian Jumat pagi, lewat Zoom. Nah, orang lalu percaya. Begitu juga kiranya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan juga ditanya, kapan bertemu? Ketemunya ada waktu-waktu bertemu Tuhan. Ialah subuh, ialah duhur, asar, maghrib, isya. Itu kan waktu-waktu bertemu dengan Tuhan itu. Nah, sudah setengah percaya. Akan menjadi lebih percaya lagi kalau tadi seperti contoh-contohkan ketemu Pak Ahmadi. Di mana bertemu? Kalau bertemu dengan Pak Ahmadi lewat Zoom, tapi kalau bertemu dengan Tuhan di mana tempatnya itu? Lah ini, barangkali pikiran kita harus kita gerakkan itu. Kita harus mengkaji, adakah tempat pertemuan dengan Tuhan gitu. Di surat Al-Baqarah ayat 125 itu kan di ujungnya itu. Di ujungnya itu kan dikatakan wattakhidhu mimma qomi Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi tempat sholat itu adalah kalau menurut surat Al-Baqarah 125 di ujungnya itu wattakhidhu mimma qomi Ibrahim musholla. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Lah bagaimana kita sholat harus di makom Ibrahim? Jawabnya adalah lewat pertanyaan siapa yang sholat. Yang sholat itu sebetulnya kan mukmin, ingatan yang ada di dalam dada kita itu. Hamba Allah yang ada di dalam dada kita itu namanya mukmin. Mukmin itulah kalau bahasa sederhana kita sebut ingatan. Ingatan kita hendaknya ada di Baitullah, di makom Ibrahim itu. Tubuhnya ada di mana-mana. Ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Jakarta, ada di Malang, ada di Papua, tubuhnya. Tapi ingatannya itu hendaknya itu wattakhidhu mimma qomi Ibrahim musholla. Ingatannya harus di kiblat. Kita harus menghadap kiblat. Tetapi seringkali ingatannya kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, apa saja yang sebelumnya tidak ingat menjadi ingat.
Begitu Allahu Akbar, ingat pengajian, ingat anak, ingat ibu, ingat bapak, ingat saudara, ingat orang tua, ingat dompet, macam-macam ingat itu. Ketika sholat selama 3, 4, 5 menit, itulah seharusnya kita merasa berada di kiblat itu. Dan kalau kita merasa di satu tempat, tempatnya itu jelas. Tempatnya itu jelas. Benda yang kita ingat itu jelas. Merasa berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Di situ ada bangunan Ka'bah sebagai tanda. Itu sebagai tanda aja sebetulnya. Bahwa di situ itu adalah Baitullah. Ingatan kita itu walaupun itu sulit, bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit merasa berada di tempat itu. Itulah sebetulnya tempat sholat. Di surat An-Naml ayat 91 itu juga dikatakan innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi karramaha walau kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku terperintah menyembah Allah di tempat yang mulia ini. Di Baitullah. Yang nyembah siapa? Yang nyembah adalah ingatan itu. Mukmin ini ada di tempat itu. Tubuhnya tidak mungkin dibawa ke situ. Makanya juga dikatakan fal ya'budu rabbaha dal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Jadi sebetulnya memang di situ. Nah, kalau kita ini berhasil bisa berada di kiblat itu, ketika sholat kita berada di situ, coba ibu dan bapak sekalian baca, kita baca bersama-sama surat Al-A'raf ayat 43. Dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada min ghillin, penyakit hati. Kita ini semua punya penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati ini ada penyakit. Penyakit iri, penyakit dengki, tamak, takabur, loba, fitnah, ada semua di sini. Maka ketika kita sholat kita merasa berada di tempat itu, maka penyakit hati kita ini dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin. Nyabutnya di mana? Nyabutnya tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Mengalir sungai. Di bawah Masjidil Haram itu ada sungai. Karena itulah diambil airnya berapa saja setiap hari, tidak pernah akan habis. Namanya air Zam-Zam. Nah, kita bertemu. Disitulah tempat pertemuan dengan Tuhan. Tempat pertemuan dengan Tuhan. Apa betul bahwa Tuhan ada di situ? Tentu kita tidak tahu, tetapi kiranya kita bisa memahami bahwa Allah Maha kasih sayang kepada umatnya. Tatkala tidak mungkin dicapai, maka kita dimudahkan oleh Tuhan untuk diberikan tanda. Disitulah tempat pertemuan dengan Tuhan. Makanya itu coba kita pikirkan bersama. Penduduk bumi ini yang muslim, kok semua 5 kali sehari semalam? Penduduk bumi yang beragama Islam 5 kali sehari semalam. Kok diperintah untuk menghadap ke satu titik ini? Orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand menghadap ke barat, orang Rusia menghadap ke selatan, orang Yaman menghadap ke utara, orang Eropa menghadap ke tempat ke timur, ke tempat ini. Satu titik ini.
Kiranya perlu kita renungkan itu. Ada apa sebetulnya? Ada apa? Kok begitu pentingnya tempat itu? Kok begitu pentingnya tempat itu? Bahkan di surat Al-Balad dikatakan la uksimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Jadi wa anta khilum, engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anak. Siapa yang dimaksud dengan bapak dan siapa yang disebut dengan anak? Kita ingat ada hadis Nabi mengatakan ana abul arwah wa Adam abul basar. Aku ini adalah bapaknya ruh. Sedangkan Adam itu adalah bapaknya tubuh. Ruh itu siapa? Ya kita-kita ini disuruh 5 kali sehari semalam untuk bertemu Bapak Ruh yang ada di Baitullah. Sekedar untuk memudahkan itu. Jadi 5 kali sehari semalam kita ini menghadap ke Baitullah, ketemu Allah, berada di Baitullah, dan kalau kita berada di Baitullah, penyakit hati kita ini akan dicabut. Penyakit hati kita ini akan dicabut. Maka itulah sebabnya dikatakan inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah lewat sholat. Mengapa? Ketika sholat ingatan kita, batin kita ada di tempat sholat. Di wattaqitu mimma qomi Ibrahim musola, maka lalu wanaza'na ma fi suduri min ghilin, penyakitnya dicabut. Kalau penyakitnya dicabut, maka menjadi sehat. Ada 10 penyakit batin itu, misalnya mulai dari aji, ria, sombong, takabur, iri, dengki, tamak, hasud, fitnah, loba, sombong. 10 ini dicabut. Kalau penyakitnya dicabut, lalu kita menjadi sehat. Kalau kita menjadi sehat, maka moral kita menjadi bagus. Akhlak kita menjadi bagus. Bahkan di surat Shad itu ayat 46 dikatakan inna akhlasna umpi qolisatin dzikrodar. Kamu menjadikan hati itu damai, hati itu sejuk, hati itu menjadi bagus, lembut, berakhlak mulia dengan cara apa? Dzikrodar. Ingat rumah. Rumah apa itu? Dulu pernah saya katakan ada 2 jenis rumah. Rumah jasmani, rumah ruhani. Tapi kita masih punya lagi rumah komunitas namanya masjid. Ingat rumah ruhani. Hati kita selalu ingat rumah ruhani. Maka disitulah hati kita menjadi damai kalau kita ingat rumah. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan wa inna indana laminal mustofainal ahyan. Orang yang selalu ingat rumah ruhani itu adalah bagi Allah akan dijadikan sebagai manusia pilihan terbaik. Manusia pilihan terbaik itu kalau kita selalu ingat rumah. Ingat rumah ini maka kita ingat Rasul. Ingat Rasul, kita akan ingat Allah. Allah, Rasul, kita mukmin ini. Karena itulah di surat Al-Ahzab ayat 56, kalau saya tidak salah dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikatnya, malaikat yusollun, menyambung.
Saya memaknai yusolun itu nyambung, bukan berdoa. Sebab kalau doa, bagaimana Allah kok mendoakan? Tapi nyambung. Nyambung antara nur ala nur. Nyambung kepada Muhammad, kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para iman, mukmin, nyambunglah kepada beliau, kepada Muhammad Rasulullah itu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Supaya kita disuruh untuk menyambung. Bagaimana cara menyambung ini? Cara connect ini gimana ini? Biasanya lalu kita anjurkan untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang itu nyambung. Tapi itu adalah ucapan. Yang disuruh nyambung bukan hanya mulutnya, tetapi adalah batinnya, adalah ruhaninya. Kalau itu ruhani yang nyambung, maka tidak cukup hanya ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi ketika nyambung itu seharusnya ada tempat menyambung. Tempat menyambung itu di mana tempat menyambung itu? Itulah laki-laki di kiblat. Baitullah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ditandai dengan bangunan Ka'bah, itulah Baitullah sebetulnya. Nyambungnya di tempat itu. Ketika kita ingat tempat itu, itulah maknanya nyambung sebetulnya. Makanya di surat Al-Baqarah 144 dikatakan qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satarul masjidil haram. Kami melihat engkau menakadahkan wajahmu ke langit. Kami palingkan ke kiblat yang engkau sukai. Di mana kiblat yang kau sukai itu? Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Palingkan wajahmu. Di surat Al-Baqarah 144 itu. Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satarul masjidil haram. Perintah lewat Quran agar kita selalu memalingkan wajah. Apakah wajah ini? Tentu bukan. Boleh juga dikatakan ini, tetapi wajah ini adalah wajah batin. Wajah batin itu adalah ingatan. Ingatan kita itu supaya kepada Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Karena di situ ada masjid, ada Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ibrahim, bangunan Ka'bah yang dibuat oleh Ibrahim atas perintah Allah. Tapi sebetulnya rumah itu sudah ada sebenarnya sebelum Nabi Ibrahim, diterangkan di surat Ali Imran itu. Dikatakan apa itu? Apa namanya? Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamul Ibrahim wa man taqalahu kana aminan. Sesungguhnya yang mula-mula rumah kami nyatakan untuk manusia adalah bibakah, adalah di Bakah itu, bibakata mubarakan yang diberkahi, yang di dalamnya itu ada makom Ibrahim, dan siapa saja yang memasuki maka aman. Kita kalau di luar makom Ibrahim tidak dinyatakan aman. Di luar itu tidak ada pernyataan aman. Tapi kalau di situ dikatakan aman. Wa man taqalahu kana aminan. Tentu aman dari gangguan iblis
jin setan di sini ini sebenarnya itu. Karena itulah sholat harus ada di situ, karena di situ adalah tempat yang aman. Kalau tidak berada di situ, maka kita dibawa oleh jin, oleh iblis. Dikatakan di surat jin ayat 19 itu. Surat jin ayat 19, manakala kita ini sholat, maka jin-jin itu pada berdesak-desakan mengganggu kita. Akhirnya kita mau nyembah Allah, ingatan kita mestinya kepada kiblat-kiblat, kepada rasul-rasul, kepada Allah, maka lalu jadinya bukan ingat Allah, tetapi ingat segala macam di luar itu. Karena itulah di surat Al-Anfal ayat 35 dikatakan, wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat di tempat ini illa mukaan wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatnya? Karena katanya nyembah Allah, ingat Allah, tapi ternyata yang diingat itu tabungan, yang diingat itu berapa yang harus dibayar bulan ini, berapa yang harus ditagih waktu sholat. Karena itu maka juga dikatakan fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lupa ketika dia sholat. Sholat saja lupa bahwa kita sedang sholat. Begitu sholat, lalu ini tadi sudah rokaat yang keberapa, sudah baca surat atau belum, itu kan, bacaannya apa. Waktu sholat, kenapa? Ketika sedang sholat itu, yang kita ingat adalah macam-macam itu. Lah inilah ibu dan bapak-bapak sekalian. Ternyata sholat bukan hanya sekadar sembarang sholat yang diperintahkan itu. Tapi adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang bertemu Tuhan. Mulaku rabbihim alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Sholat yang berhasil ketemu Tuhan. Saya katakan bertemu itu kalau kita bisa nyebut kapan bertemu. Pada waktu sholat jawabnya. Ada pertanyaan lain. Di mana bertemu? Di mana bertemu itu ternyata ada tempat pertemuan. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Di surat Al-Baqarah ayat 125 itu. Wa ija'alna masabata Ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Wattahidu mimma qomi Ibrahim musola. Di surat An-Naml 91 juga dikatakan innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi karramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku terperintah menyembah Tuhan di negeri ini, di Baitullah. Jadi sholat yang khusyuk inilah yang penyakit hati kita ini lalu dicabut. Dan dengan penyakit hati kita dicabut, maka kita menjadi sehat. Dan ketika kita sehat, hati kita yang sehat, maka lalu orang lain di sekitar kita tidak terganggu. Sebab ada penyakit jasmani, ada penyakit ruhani. Kalau penyakit jasmani, maka yang merasa sakit itu diri kita sendiri yang sedang sakit. Tapi kalau sakit ruhani, yang sakit bukan yang sakit ini, bukan yang berpenyakit, tapi orang lain. Tetangga-tetangga kanan kiri. Orang lalu suka berselisih, orang suka menyimpang, memanipulasi jabatan, korupsi, dan seterusnya itu sebetulnya adalah orang sakit sebetulnya.
Sakit apa? Sakit rohani. Karena itu memang ini caranya adalah sholat. Sholat ini sebetulnya. Hanya problemnya itu Ibu dan Bapak sekalian ngajak sholat ini memang tidak gampang. Berat. Jangankan di masyarakat umum. Saya mengajak di kampus, saya katakan baru 3 tahun, 4 tahun berhasil. Itu pun juga ada yang bolos. Itu di perguruan tinggi Islam, apalagi di masyarakat umum. Karena itulah apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pengalaman yang saya jujur-jujurnya. Karena itulah untuk memperbaiki bangsa, memperbaiki moral ini, yang muslim aja. Yang muslim itu diajak untuk menjalankan sholat ini agar hatinya bagus. Tapi itu juga berat seluruh negara. Makanya barangkali bisa dimulai. Bisa dimulai dengan institusi-institusi organisasi Islam, dimulai dari Departemen Agama. Pak Menteri Agama ngajaklah seluruh warga di kantor Departemen Agama yang muslim, waktunya zuhur, ayolah sholat bersama-sama. Syukur kalau diteruskan sholat yang benar, yang berada di Baitullah itu tadi. Si kiblat itu tadi, hatinya ingat di situ. Yang muslim diajak, nanti Kementerian Agama mengajak kanwil-kanwil ditugasin untuk ayolah sholat, gerakan sholat, inilah pembinaan. Kanwil-kanwil juga begitu, kadepakan depak, kabupaten kota, departemen kota, lalu KUA, lalu sampai tingkat desa ada gerakan sholat. Begitu juga di lembaga, di organisasi, mungkin di NU, di Muhammadiyah, di PII, macam-macam tidak ketinggalan. Di semua, di MUI, Majelis Ulama Indonesia menserukan semua pengurus MUI, jangan sampai kalau subuh itu terlambat misalnya itu kan. Begitu juga di kampus-kampus. Di kampus-kampus diajak, perguruan tinggi Islam diajak, di gerakan-gerakan organisasi, gerakan sholat. Hayya alal sholah, hayya alal sholah. Maka baru hayya alal falah. Dari pengalaman saya ini, yang sedikit ini saya bagi-bagi di pengajian subuh ini. Mudah-mudahanlah ini lalu bisa. Ada gerakan sholat. Tapi lalu ditambah lagi sholat yang khusyuk, kita bisa bayangkan kalau umat Islam ini 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam, selalu merasa bertemu Tuhan, maka kita akan menjadi merasa dekat dengan Tuhan. Karena 5 kali sehari semalam ketemu Tuhan. Ternyata ada tempat pertemuan. Seringkali orang mengatakan tempat itu di mana-mana. Iya, tubuhnya. Tetapi hatinya, ingatannya, imannya ada di tempat itu. Kenapa harus tempat itu? Masa harus tertentu? Ritual Islam itu ternyata kalau kita belajar tentang haji, tempat itu begitu penting. Haji itu apa? Haji itu wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu berhenti, duduk berdoa. Tapi tidak sembarang duduk. Duduk di Arafah. Kalau duduknya tidak di Arafah, tidak dianggap wukuf. Duduk misalnya lalu di Malang atau di Jakarta atau di Kalimantan, di Sulawesi. Itu duduk di situ karena COVID. Tentu tidak bisa. Sa'i juga begitu, jalan kaki, tapi jalan kakinya di Sofa dan Marwah. Begitu juga lempar jumroh harus di Mina. Pertanyaan, kalau sholat di mana? Wattahidu mimma qomi Ibrahim musola. Ya. Saya kira ini sudah hampir 1 jam. Biasanya ada pertanyaan, disambung dari Ibu dan Bapak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan dan juga bahan pertimbangan. Ini yang bisa saya sampaikan, pengalaman dan reasoning yang saya ambil dari ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, terima kasih.
Monggo diteruskan. Baik, makasih Prof. Sangat luar biasa. Ini perlu menjadi inspirasi dan uswah ya buat kita semua pemimpin-pemimpin lembaga instansi untuk bisa menerapkan eh, sholat berjamaah ya di kantor dan di instansinya. Memang sholat adalah satu perintah Allah yang sangat khusus ya. Perintahnya langsung dijemput menuju Allah melalui Isra dan Mi'raj ya, dan sholat tidak bisa dilaksanakan dengan bercanda dan lain-lain ya, tidak seperti rukun Islam yang lain ya. Baik Bapak dan Ibu Kanda Yunda yang akan menyampaikan pendapat pertanyaan, ini sudah ada nih Prof dari Bantul, Mbah Jahrawi nih, rajin beliau nih. Nanti berikutnya silahkan raise hand agar bisa diurut siapa yang akan menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya. Silahkan Pak Jahrawi dari Bantul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya dari Bantul yang mungkin sudah hafal. Sebelumnya teriring atur terima kasih atas waktu yang diberikan dan teriring doa. Semoga kita yang sudah tua ini bisa awet tua, sehat, manfaat. Amin. Selanjutnya begini Prof, saya sejak dulu itu memang apa yang diajarkan oleh Allahu Yarham Ahmad Dahlan ini Prof. Wailulil mus alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi orang yang sholat celaka kecuali karena dua hal. Yang pertama karena sholatnya lengah. Yang kedua karena sholatnya riak. Nah, saya memahami sejak dari kita bersuci dengan wudhu dan yang lain, kemudian dari bacaan takbir sampai salam. Ini kebanyakan sholatnya tidak memahami waktu sholat, Prof. Mestinya kalau kita doa iftitah dengan Allahumma baik dan seterusnya, ini kan kita minta dijauhkan dari salah. Minta disucikan sebagaimana kain putih. Dan minta untuk disucikan dengan air es dan embun. Nah, ini ternyata banyak yang ketika sholat saja malah tepat sholatnya, mengindikasikan tidak memahami apa yang dibaca, Prof. Apalagi doa di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warjukni. Ini doa yang sudah total tuntas, Prof. Namun sayangnya banyak yang belum memahami. Maka saya memahami bahwa sholat adalah sistem pendidik ilahiyah. Namun banyak juga pendidik yang tidak memahami tentang sholat itu. Oleh karena itu mohon Prof berkenan memperluas kepada kami agar nanti sholat kita ini betul-betul sholat yang sesuai Allah. Sholat betul-betul bisa yang mungkar dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan Zoom kali ini nanti menggelora sholat harus orang yang bisa dengan sadar sholatnya sehingga merasa betul-betul bertemu dengan Allah. Bukan sekedar riak, karena selama ini yang saya pahami banyak orang sholatnya riak. Sehingga bacaan sholat dari takbir sampai salam ini penuh dan esensi tuntas. Terima kasih. Baik, mohon maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Salam. Lanjut ini ke masih dari Jogja ini, Prof. Kang Haris Kitoko. Monggo Kang Haris. Oke, Pak Trusun, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memancar dari Magelang ini. Oke, pertanyaan saya, Prof, di ayat tadi yang disebutkan oleh Profesor adalah wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat, tetapi sabar dan sholat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya, setahu saya itu ada ayat lanjutannya, Prof. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kehusukan itu yang saya pahami levelnya adalah ketika orang sudah mencapai kesadaran untuk bertemu sama Tuhannya dan kembali pada Tuhannya. Pertanyaan saya, Prof, bagaimana caranya kita membangun kesadaran atau mengajak orang untuk sadar bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan dan kembali pada Tuhannya. Itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Lanjut, Prof. Silahkan ditanggapi, direspon. Oke, terima kasih Pak Zahrawi dan Pak Haris, dua-duanya dari Jogja, ada dari Magelang. Memang banyak orang tidak paham tentang sholat, memang betul itu, Pak. Kadang-kadang kita ini hanya ikut-ikut saja. Kita ini seringkali berkata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Benda yang dikata itu apa? Pokoknya hanya berkata. Sehingga sehari-hari berkata-kata, banyak kata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Padahal kita ini seharusnya tahu, ketika berkata, tahu apa yang dikata. Di Quran dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukaro, kata ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Jadi kalau kita sedang mabuk itu mendekati sholat tidak boleh. Lalu orang mabuk itu seperti apa? Orang mabuk itu di mana-mana banyak berkata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Sehingga hanya berkata-kata, banyak kata itu adalah orang mabuk. Maka kalau diumpamakan, kalau kamu hanya suka berkata tanpa tahu barang yang dikata, maka kamu jangan dekati sholat. Maka artinya, tatkala kita ngomong, kita tahu apa yang kita omongkan. Tatkala kita sholat, kita tahu, ngerti apa yang kita omongkan. Nah, umat kita ini masih seperti ini sebetulnya. Karena itulah gerakan-gerakan ngaji kayak gini, PII kayak gini, menjadi sangat penting menurut hemat saya, menjadi sebuah gerakan penyadaran ini. Gerakan penyadaran itu. Agar kita bisa, itu tadi, bertemu Allah. Bertemu Allah itu kan kita seringkali disuruh supaya kita ingat Allah, supaya kita bertemu Allah. Kita mau bertemu, kita mau dekat, tapi caranya mendekat itu seperti apa itu? Caranya mendekat seperti apa itu tidak pernah mendapatkan perhatian secara jelas itu. Kalau dekat dengan Allah, Allah itu siapa? Wong Allah itu nama. Padahal yang kita tujukan seharusnya nama orang yang punya nama atau yang bernama, bukan sekedar nama. Karena Allah itu walam yakulahu kufuwan ahad, laisa kamislihi sayun, maka ya jangan dicari. Lalu caranya gimana? Cari orang yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut Allah dan Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah tidak bisa ditemui, maka cari yang dengan. Kalau suami tidak bisa ditemui, cari orang yang selalu bersama, selalu dengan, selalu serta. Siapa? Ya ibu. Cari ibu nanti akan ketemu bapak. Allah sudah tidak bisa ditemui, dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamislihi sayun. Kok nekat dicari? Ya jangan dicari. Carilah nama orang ketika nama Allah disebut. Asyhadu alla ilaha illallah kan tidak cukup. Harus wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Di Quran kalau ada Allah, ada Rasul. Karena itulah antara Allah dan Rasul tidak boleh dipisahkan. Di surat An-Nisa ayat 150-151 itu. Bahwa siapa saja yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul.
yang mengatakan bahwa nu'minu bibatin wa nakfuru bibatin. Yang demikian itu untuk mengambil jalan tengah, maka ulaika humul kafirunal haqq. Mereka itulah kafir yang sebenar-benarnya. Tatkala memisah-misahkan. Karena itu mencari Allah tidak mungkin, dan padahal kita harus dekat, maka cari yang dengan nama Allah. Toh kalau ada sebutan Allah, sebutan Rasul. Nah, ketika mencari yang Rasul juga tidak bisa, mencari di mana tempat Rasul itu. Kita juga tidak boleh ngarang. Di surat Al-Balad dikatakan, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersaksi demi negeri ini. Wa anta khilum bihadzal balad, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad. Ditunjukkan kita tempat pertemuan dengan Tuhan. Makanya fal ya'budu robba hadzal bait, di tempat itu. Inilah sebabnya kita ini 5 kali sehari semalam harus menghadap ke titik, ke tempat itu. Betapa pentingnya tempat itu sampai seumur hidup minimal sekali. Seumur hidup minimal sekali supaya berziarah ke tempat itu. Apakah lewat umroh ataupun juga lewat haji, tentu bagi yang mampu. Nah, tempat ini bagi agama kita menjadi begitu penting. Ruh kita, ingatan kita bersama-sama seluruh dunia supaya ada di situ 5 kali sehari semalam. Karena kita tidak berada di tempat itu, maka untuk meraih persatuan umat Islam begitu susah. Kenapa? Karena tidak pernah berada di tempat kesatuan. Bukan tempat persatuan, tapi tempat kesatuan. Itu adalah di Baitullah itu. Lalu Pak Haris tadi mengatakan bagaimana kita ini membangun kesadaran. Disinilah susahnya membangun kesadaran ini. Kalau saya tadi menceritakan membangun kesadaran di perguruan tinggi Islam, yang jelas Islam perguruan tinggi, susahnya seperti ini, apalagi di masyarakat umum tentu susah. Karena itulah kita mencari titik-titik, diajak siapa yang memimpin. Kalau memimpin Kementerian Agama, ya Pak Menteri Agama ngajak kakanwil ngajak Kandepak ngajak KUA, diomongi terus menerus. Saya lakukan itu terus menerus. Itu lalu juga di perguruan tinggi, di madrasah-madrasahnya, rektornya ngajak, organisasi sosial keagamaan yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Al-Wasliyah, yang apa saja, yang PII, semua diajak gerakan kayak alat sholat tadi. Insya Allah lama-lama menjadi sadar sebetulnya, insya Allah. Dan kalau mereka sadar, itu menjadi mudah. Saya misalnya di kampus itu, dulu ketika saya jadi rektor, saya misalnya ajak semua dosen, semua karyawan mendapatkan apa saja. Saya potong 2,5% untuk apa namanya, sodakoh. Saya dirikan itu zakat, infak, dan sodakoh di kampus. Akhirnya menjadi senang. Bahkan mahasiswa saja kalau dapat beasiswa itu mereka potong 30%. Mereka sendiri yang motong itu 30% untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan peralatan olahraga, peralatan seni apa namanya itu dibeli pakai potongan itu tanpa saya suruh. Lalu di kampus di semua di pintu-pintu masuk, pintu kantor, kelas atau masjid, lalu asrama macam-macam. Saya buat kotak seperti kotak pos itu untuk mempermudah orang kalau misalnya sakunya terganggu oleh uang-uang kecil itu supaya mudah diletakkan di situ. Setiap bulan itu tidak kurang dari 30-40 juta itu setiap bulan dari kotak-kotak itu saja. Tentu saya kasih motivasi, hidupmu kalau misalnya di apa namanya masjid, saya katakan coba kalau kamu ingin hidup mudah, bacalah surat Al-Lail. Nah,
Walaili idza yaksa wa nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Diteruskan ayat itu, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Manakala kita memberikan apa yang kita miliki untuk ketakwaan, maka Allah akan memudahkan kita ini kepada yang mudah. Yang mudah saja itu dimudahkan. Tapi kalau wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Jadi akan dipersulit hal-hal yang akan dimudahkan kepada hal-hal yang sulit kalau kita itu bakhil. Hal-hal seperti ini kita ajak terus-menerus berulang-ulang, tidak hanya sekali, berulang-ulang, maka akan membangun kesadaran sedikit demi sedikit. Saya kira itu Pak Sahroni, lalu Pak Sahrowi, lalu Pak Haris, pertanyaan mudah-mudahan bisa menjawab. Lalu sudah jam 7 lebih Pak Ahmad, nanti terserah Pak Ahmad kalau harus dihentikan karena waktu sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan bahan renungan dan juga bahan pertimbangan. Bukan lalu harus menjadi keputusan, bukan, bahan renungan dan bahan pertimbangan saja. Kita memang proses untuk mencari kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kita semua mendapatkan pencerahan dan semoga mendapatkan satu motivasi yang kuat untuk bisa melaksanakan dan menerapkan pada diri kita dan juga pada keluarga kita serta pada institusi kita. Oh ya, Pak Agus mau menyampaikan sesuatu? Mau bertanya? Pak Agus Salim? Sebelum diakhiri? Enggak, sedikit saja. Saya silakan Pak Agus Salim. Mohon izin Prof, Pak Agus Salim nih. Ini orang Pasuruan yang tinggal di Bekasi, Prof. Terima kasih. Saya ini aja, Prof. Kalau melihat uraian Prof tadi yang begitu penting sekali terhadap sholat ini, kalau sampai ke tingkat khusyuk tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, kalau begitu apakah perlu, Prof, semacam pelatihan atau training sholat yang khusyuk supaya betul-betul tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, Prof, sehingga terutama kalangan pejabat ini, tingkat apapun, perlu pelatihan sholat khusyuk untuk supaya. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum. Ya, Prof. Silakan. Masih ada. Agus penutup. Silakan. Silakan, Prof. Lanjut. Oh, ya. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Agus. Saya kira gini, melatih diri sendiri, Pak Agus. Jadi kalau tidak ada pelatihan secara khusus, kita pastikan sebelum kita angkat takbir, Allahu Akbar, ingatan kita ada di Baitullah. Ingatan kita ada di Masjidil Haram. Ingatan kita ada di Baitullah. Ingatan kita di kiblat. Tubuh kita ada di mana-mana, tapi ingatan kita ada di dalam satu titik. Satu titik. Kiranya tidak perlu latihan, kita latih sendiri bisa. Tapi umpama itu ada latihan bersama juga akan bagus. Tapi yang perlu disadarkan adalah bahwa ketika sholat itu disebut khusyuk, manakala alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Sholat khusyuk adalah sholat yang ketika kita sholat yakin bertemu Tuhan. Bertemu itu kan harus ada waktu bertemu, tempat bertemu. Tempat bertemu itu di mana? Wa ija'alna baita kita. Dikatakan innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Nah, ternyata ada tempat khusus sholat itu. Maka fal ya'budu rabba hadzal bait itu kan di surat Quraisy itu kan, sembahlah Tuhan ini rumah. Jadi tempat sholat ini ternyata ada agar. Dan juga dinyatakan tegas itu di surat Al-Baqarah 125 itu wattaqitu mimma qomi Ibrahim musholla
ambillah. Nah, makom Ibrahim sebagai tempat sholat ruhani, ingatan kita yang ada di tempat itu, tubuhnya kita di mana-mana. Nah, hal seperti ini apa perlu dilatih? Umpama ada latihan, bagus. Umpama ada latihan. Tapi andaikan tidak ada latihan, maka kita sendiri bisa berlatih. Karena itu jamaah kita barangkali setelah ini kita bisa berlatih. Lalu istri kita, anak kita latih. Lalu coba 3 bulan, 4 bulan setelah itu. Ada enggak perubahan? Mungkin istrinya atau bapaknya mengatakan kok berubah ya setelah ini gitu kan. Ibunya mengatakan bapak kok berubah. Bapak dikatakan ibu kok tambah sabar. Jadi sebetulnya akhlak kita ini terbangun sendiri ketika kita berada di baitullah itu. Makanya inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar itu. Jadi itu Pak Agus, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Silakan berlatih sendiri. Kalau ngajak-ngajak para pemimpin kita mungkin juga bagus. PII ini luar biasa sehingga menjadi gerakan untuk memperbaiki bangsa. Tidak perlu nambah anggaran, tidak perlu nambah tim sukses apa, cukup sholat. Hanya memang yang bisa diperbaiki adalah yang sholat, sedangkan yang tidak sholat ya barangkali bisa terpengaruh lah lama-lama. Kalau yang sholat itu menjadi bagus, tapi kalau yang sholat itu sama dengan yang tidak sholat korupsi, yang sholat pun juga korupsi, maka siapa yang percaya bahwa sholat itu bisa berdampak. Begitu Pak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Semoga berkah buat kita semua, menjadi jariah buat Prof Imam semua. Dan insya Allah ini akan menjadi satu tonggak pada kita semua. Kalau sholat, insya Allah Prof kita semua sudah menjalankan sholat. Mungkin ya, tadi sholat jamaahnya mungkin belum semua berjamaah ini. Soal khusyuk mungkin masih relatif kita bisa khusyuk. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya sama Pak Ali. Pembawa acara ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yanwar, Pak Ketua.